Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang izhar ya. Izhar ini berkaitan dengan bunyi nun sukun atau tanwin. Pada pertemuan sebelumnya, bunyi nun sukun atau tanwin itu bisa izhar, idgham, iqlab atau ikhfa. Nah, ini kita sekarang fokus pada izhar saja. Bagaimana bunyi izhar itu? Izhar itu setidaknya ada dua. Ada izhar halqi, ada izhar mutlaq. Izhar halqi apa? Izhar mutlaq apa? Kita akan bahas pelan-pelan ya. Nah, ini izhar halqi. Izhar halqi ini adalah nun sukun atau tanwin apabila bertemu huruf-huruf halqi maka dibaca izhar atau jelas. Halqi adalah tempat keluar huruf yang berasal dari tenggorokan ini, tenggorokan ini. Jadi huruf alif sampai ya itu ada yang tempat keluarnya di tenggorokan ini. Nah, semua huruf yang keluar di tenggorokan ini apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka nun sukun atau tanwinnya berbunyi jelas. Jadi tidak ada bunyinya yang samar, tidak ada yang hilang atau berubah jadi mim. Gitu ya. Huruf yang ada di tenggorokan ini ada 6 jumlahnya dari semua huruf hijaiyah, hanya 6 yang ada di tenggorokan sini. Oke. Nah, ini adalah huruf izhar halqi. Pertama ada huruf hamzah dan ha itu di pangkal, kemudian a dan ha itu di tengah, gha dan kha itu di sini. Gha dan kha itu ada di sini. Di ujung tenggorokan. Nah, semua huruf halqi ini bila bertemu dengan nun sukun atau tanwin maka dibaca jelas. Nun mati dan tanwinnya dibaca jelas. Unnya jelas. Oke. Izhar halqi. Apa yang dimaksud izhar halqi? Disebut izhar karena nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas. Ini ketika bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tenggorokan yang tadi. Disebut juga halqi. Halqi itu tenggorokan, halqun ini tenggorokan karena semua huruf itu keluarnya dari tenggorokan. Kenapa dibaca jelas? Karena tempat keluarnya nun sukun dan tanwin di ujung lidah, di ujung lidah. Jauh dari tempat keluarnya huruf izhar halqi. Jadi antara ujung lidah dengan tenggorokan ini jaraknya jauh, maka tidak mungkin dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi tidak mungkin huruf nun mati masuk ke hamzah, tidak mungkin huruf nun mati masuk ke ha, tidak mungkin huruf nun mati masuk ke a, ma'a susah, ma'a susah. Jadi man a harus dibaca jelas. Jadi dibaca jelas saja, nun mati dan tanwinnya ya bacanya standar. Itu ya. Ini contohnya nun sukun dalam satu kalimat ya bertemu dengan huruf halqi. Sini ada yan auna, yan auna. Ini ada nun sukun ketemu dengan hamzah. Ada yan hauna. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ada yan hituna. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ada fasayun ghiduna. Nun sukun bertemu dengan huruf gha. Atau al munkhaniqatu. Munkhaniqatu. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf halqi dalam satu kata. Ada juga nun sukun bertemu dengan huruf halqi di kata yang berbeda. Misal tidak satu kata. Min ahadin, min
a. Min ini satu kata tersendiri, ahad ini satu kata tersendiri. Nun sukun bertemu dengan huruf a, hamzah. Man hajaro, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Man amila, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Min hasanatin, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Min ghillin, nun sukun bertemu dengan huruf gha. Min khawf, nun sukun bertemu dengan kha. Nah, itu. Ma'a tanwin, jadi nun sukun atau tanwin. Nah, di sini yang tanwinnya wala yakunu illa fi kalimatain. Nah, sedangkan tanwin hanya berlaku untuk dua kata saja. Tidak mungkin satu kata itu tanwin bertemu dengan huruf halqi, tidak mungkin. Jadi tanwin ini bertemu dengan huruf halqi pasti dua kata. Misalnya kufuwan ahad. Kufuwan ini satu kata tersendiri, ahad ini satu kata tersendiri. Ada tanwin di an bertemu dengan huruf hamzah. Nah, ini dibaca jelas tanwinnya atau izhar. Kufuwan ahad, izhar halqi. Jelas ya. Ada lagi jannatin aliyah misal. Itu tin atau tun ketemu dengan huruf ain, maka tanwinnya dibaca jelas. Jannatun aliyah atau jannatin aliyah itu tanwinnya dibaca jelas ketika ketemu dengan huruf ain. Ada ghafurun halim. Ada un ketemu dengan ha, huruf halqi, maka ini juga dibaca izhar halqi. Latifun khabir. Nah, latifun khabir, ada tanwin ketemu dengan kha. Latifun khabir. Nah, ini juga izhar halqi. Ya, demikianlah ini contoh izhar halqi yang mana nun sukun bertemu dengan tanwin, bertemu dengan huruf halqi dalam satu kata, atau nun sukun bertemu dengan huruf halqi di lain kata, dan sedangkan tanwin hanya bisa bertemu dengan huruf halqi di lain kata. Oke. Kemudian jenis yang kedua adalah izhar mutlak. Ada namanya izhar mutlak namanya. Izhar mutlak ini nun sukun yang apabila bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kata, maka hukum bacaannya adalah mutlak izhar, harus izhar. Nah, izhar mutlak ini maksudnya harus izhar, harus dibaca jelas nun matinya apabila bertemu dengan huruf ya dan waw dalam satu kata. Nah, ini beda, kalau di lain kata ada bunyi tersendiri, tapi kalau dalam satu kata maka nun matinya dibaca jelas bila bertemu dengan huruf ya dan waw. Misalnya apa? Misalnya ini nun sukun dalam bunyi bacaan izhar mutlak di dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 4 kata saja, yaitu kalimat ad-dunya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata, dunya. Ada lagi bunyan. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata. Sinwan. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf waw dalam satu kata. Qinwan. Nun sukun bertemu dengan huruf waw dalam satu kata. Nah, semuanya ini ada dalam Al-Quran, tapi tidak boleh dibaca kecuali dengan bunyi harus jelas atau izhar mutlak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.